Halo sahabat Story Movie, kembali kita bersama akan berpetualang dalam cerita singkat tentang sebuah film. Tetapi sebelum itu, silakan sahabat tekan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini kita akan berpetualang di dunia sihir sekaligus realita dalam kehidupan seseorang yang kita sama-sama ketahui ialah Peter Parker. Film ini menceritakan tentang sebuah karakter Peter Parker yang mengalami perubahan drastis dalam hidupnya serta berada dalam kehancuran sebuah reputasi. Scene film diawali dengan diperlihatkan siaran live sebuah media informasi di kota New York, Amerika Serikat. Media ini memberitakan bahwa sosok di balik Spider-Man adalah Peter Parker. Akibat ulah provokasi sang rival di film sebelumnya, Peter Parker dituduh melakukan pembunuhan terhadap Mysterio. Dan hal ini yang membuat identitas Peter Parker sebagai Spider-Man terunggah ke publik. Halayak ramai mulai mencibir, bahkan menghujat, membicarakan mengenai keluarga dan teman dekat Peter. Hal ini menuai pro dan kontra. Melihat situasi yang sedang terjadi, Peter bergegas membawa sang kekasih, MJ, kabur, pergi menghindari sorotan media dan masyarakat. Melalui jalan pintas serta jalur kereta bawah tanah, Peter membawa sang kekasih menuju tempat tinggal Bibi May. Sesaat setelah tiba di tempat ini, kembali media mengejarnya. Bahkan petugas kepolisian setempat pun telah mengepung area ini, lengkap dengan menggunakan helikopter. Segera, Peter pun ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian setempat untuk diinterogasi. Tak luput dari itu, petugas juga membawa orang-orang terdekatnya, yaitu sahabat baik Peter, MJ, dan juga sang bibi. Peter menjelaskan bahwa dia difitnah dan meminta pihak kepolisian untuk mendalami kasus ini dengan bertanya kepada Nick Fury sebagai saksi. Namun polisi memberikan dalih, mengatakan bahwa Nick Fury sejak tahun lalu berada di luar angkasa. Mengorek keterangan dari sang kekasih, MJ mengatakan bahwa Peter adalah orang baik. Sementara Ned dengan sifat polosnya menceritakan seluruh sepak terjang Spider-Man selama ia menjadi sahabat dekatnya, yang membuat polisi sedikit mencurigai Peter. Oleh karena cerita itu, sang bibi dituduh telah membiarkan anak di bawah umur dengan mendukung kegiatan dan sepak terjang Peter selama ini, dan bukan malah melarangnya. Scene film beralih ke apartemen Bibi May. Di sini, mereka kedatangan konsultan bantuan hukum yang mengambil alih dan menangani kasus tersebut. Melalui lembaga inilah, mereka dapat terbebas dari tuntutan itu. Meskipun sekarang mereka telah terbebas dari tuntutan itu, akan tetapi, image seorang Peter, Bibi May, dan rekan-rekan dekatnya masih dianggap sekelompok penjahat di mata publik. Hal ini membawa mereka berada dalam keadaan yang sulit dalam membersihkan namanya kembali. Karena situasi semakin memanas, mereka pun memutuskan untuk menginap sementara di rumah Happy. Kembali dalam aktivitas kuliah, Peter dan rekan-rekan mendapat bulian bahkan dari sang dosen sendiri. Dan karena terus-menerus mendapat perlakuan ini, mereka pun berencana untuk berpindah tempat dalam menimba ilmu. Mereka mencoba mendaftarkan diri di kampus MIT University. Namun, karena kabar berita kontroversial yang mereka hadapi, membuat Peter dan rekan-rekan tidak disetujui dan ditolak di kampus ini. Ironinya, oleh karena media yang terus-menerus mengunggah sosok karakter Spider-Man yang jahat, sehingga membuat berita kontroversial ini menyebar di seluruh antero bumi. Hal ini membuat Peter merasa sangat tertuduh dan
bersalah pada rekan-rekannya. Akibat perbuatannya, sahabat baik dan kekasih turut menanggung hal ini. Sesaat ia melihat sebuah aksesoris penyihir yang tergantung menghiasi ruangan itu. Sontak, dia pun teringat akan rekan seperjuangannya saat tergabung dalam tim Avenger. Adalah Dr. Stephen Strange, penyihir hebat, salah satu anggota dari Avenger. Bergegas, Peter bergerak menuju markas Dr. Strange. Sesampainya di sana, ia menceritakan semua keluh kesah yang ia alami dan meminta pertolongan sang dokter untuk memutar waktu kembali menggunakan Time Stone. Sayangnya, sebuah batu waktu yang dapat memutar kembali realitas itu sudah tidak ada padanya. Sesaat setelah mendengar perkataan Wong, sang dokter teringat akan suatu mantra yang dapat menghapus ingatan semua orang di muka bumi. Tujuan ini tak ada lagi selain agar identitas Spider-Man terselamatkan. Dengan tidak berpikir panjang, Peter pun menyetujui hal ini. Selanjutnya, Dr. Strange mengajak Peter ke ruang bawah tanah untuk melakukan ritual tersebut. Di tengah proses ritual, tiba-tiba Peter teringat akan sang kekasih yang tak mungkin ia membiarkannya untuk lupa akan dirinya. Sang dokter pun menerima permintaan tersebut dan mengulang kembali ritual. Hal ini terjadi hingga berkali-kali pengulangan proses ritual, dikarenakan Peter mengingat akan sang bibi, Ned, dan rekan-rekannya yang lain, membuat mantra tersebut menjadi kacau. Beruntung, sang dokter berhasil mengendalikannya dan sesaat mantra tersebut melebur menjadi sebuah batu. Tak disadari, akibat kejadian ini, terbukalah pintu-pintu dari dimensi dan realitas yang lain. Setelah menemui Dr. Strange di kediamannya, Peter melanjutkan langkahnya untuk menemui ibu konselor MIT University, tempat ia mendaftar, memohon agar MJ dan Ned diterima di sana. Sesaat dalam perbincangannya, tiba-tiba Peter mendeteksi signal adanya bahaya. Benar saja, Dr. Octopus, musuh Spider-Man di realitas yang lain, berjalan menggunakan tentakel robotnya di balik flyover, menjebol, membuat sebuah lubang dan muncul di hadapan Peter. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Dr. Octopus berhasil merobek baju bernanoteknologi milik Spider-Man dan menyatukan dengan tentakel miliknya. Hal ini merupakan satu keuntungan bagi Spider-Man, di mana ia dapat mengendalikan tentakel milik Dr. Octopus. Ancaman, bahaya tidak berhenti di sini. Sesaat, Peter kembali mendeteksi signal tersebut. Tiba-tiba, sebuah bom meledak. Diikuti munculnya sesosok Green Goblin yang hendak menyerangnya. Di saat yang bersamaan, dengan sekejap Dr. Strange memindahkannya ke Sanctum Sanctorum. Di sini, para tamu asing itu dikumpulkan. Dr. Strange menjelaskan bahwa kegagalan mantra penghapus ingatan telah membuka gerbang multiverse. Itulah sebabnya mereka semua ada di realitas saat ini. Dan ia menambahkan bahwa mereka semua akan dikembalikan ke realitasnya masing-masing setelah semuanya terkumpul di tempat ini. Dan di sini, Peter ditugaskan untuk menemukan sisa dari mereka yang masih belum tertangkap. Rekan-rekan Peter pun didatangkan untuk membantu dalam misi ini. Sembari ia sendiri menyiapkan kostum Spider-Man-nya yang terkena cat hijau akibat lemparan haters.
Kemudian mereka pun menemukan sebuah energi aneh di pembangkit listrik yang terletak di tengah hutan. Disinilah untuk pertama kalinya Peter menjumpai sesosok Elektro yang sedang menyerap energi listrik di tempat tersebut. Sesaat ketika merasa terganggu dengan kehadiran Peter, ia pun menyerangnya dan beruntung Sandman muncul dan melakukan blok atas serangan itu. Dengan kerjasama yang baik, pada akhirnya mereka berdua dapat memadamkan amarah Elektro. Dan ketiganya pun dipindahkan ke Sanctum Sanctorum untuk berkumpul dengan yang lainnya. Di sisi lain, terlihat Norman Osborn sedang mencoba untuk melepaskan diri dari pengaruh Green Goblin. Ia pun memecahkan topeng jahat itu dan pergi menemui Bibi May. Sesaat mengetahui Bibi May dalam keadaan bahaya, Peter bergegas pergi menemuinya. Namun setibanya di sana, Peter menjumpai mereka dalam keadaan baik. Diketahui bahwa Norman Osborn sedang tidak berada di bawah kendali topeng jahatnya, dan ia pun menceritakan bahwa dirinya memiliki kepribadian ganda, serta meminta Bibi May dan Peter untuk menolongnya dari jerat tersebut. Norman Osborn pun dibawa dan dikumpulkan bersama yang lainnya. Sesaat setelah jumlah mereka lengkap, 5 tamu asing yang berasal dari realitas yang berbeda itu terkumpul. Sang ahli sihir pun datang dengan membawa kotak tempat penyimpanan batu hasil mantra yang gagal sebelumnya, dan ia hendak mengembalikan mereka ke alam realitas masing-masing. Sebelum ritual dimulai, terlihat Peter dan sang dokter terlibat adu argumen. Di sini, Peter menerima keluh kesah kelima tamu asing tersebut bahwa di alam realitas mereka kalah oleh Spider-Man dan mengalami kematian. Peter memiliki gagasan, yaitu agar mereka diberi kesempatan hidup untuk menjadi lebih baik dengan membuatkan suatu serum menggunakan sebuah teknologi. Namun, sang dokter membantah, mengatakan bahwa kematian adalah takdir mereka dan demi kestabilan realitas alam semesta. Tak mau membuang waktu, sang dokter pun memulai ritualnya. Oleh karena teriakan minta tolong para villain tersebut dan rasa kasihan yang besar, Peter Parker mengambil suatu tindakan, yaitu dengan mencuri kotak tersebut. Tak mau dipermainkan seorang anak, sang dokter pun mengejar, menghalau Spider-Man dalam mencuri kotak tersebut. Dan dengan keahlian sihirnya, ia memisahkan raga dari diri Peter. Tetapi hal yang mencengangkan terjadi. Demikian dengan kemampuan spesial dalam diri Peter, ia mampu untuk berenang kembali masuk ke dalam raganya. Adu keahlian tidak berhenti di sini. Aksi itu berlanjut dengan sang dokter memasukkan Peter ke dalam sebuah wadah berdimensi cermin. Di sini dokterlah sang pemegang kendali. Lagi-lagi, dengan keunikan dan kecerdasan seorang Peter, ia mampu menghitung pergerakan geometri dimensi ini secara matematis. Pada akhirnya, ia mampu keluar dari wadah itu dan berhasil mencuri cincin portal milik empunya. Sedang sang ahli sihir malah terkurung di dalamnya. Kemudian Peter melanjutkan aksi sesuai rencananya, membawa seluruh villain itu dan menciptakan sebuah teknologi untuk menjadikan karakter mereka lebih baik. Alat berserum pertama terbuat, dan Peter segera memasangkannya pada punggung Dr. Octopus yang adalah pusat kontrol
pengendali tentakel miliknya. Dan berhasil. Ia pun mengembalikan nanoteknologi yang diambil dari kostum Spider-Man. Namun tidak dengan alat yang kedua. Tiba-tiba, Peter menangkap suatu signal yang jahat. Dan benar saja, karakter Green Goblin kembali menguasai Norman Osborn. Dan dia menghasut para villain lain untuk kembali menjadi diri sendiri, yaitu dengan sebuah karakter yang jahat. Kekacauan pun terjadi. Bibi May bergegas menyelamatkan serum yang telah terbuat. Dan dalam pertikaian antara Peter dan Norman Osborn yang telah dikuasai oleh karakter Green Goblin yang jahat, Bibi May pun segera menancapkan serum ke lehernya. Namun sayangnya, serum tersebut tidak bekerja dalam diri Green Goblin. Dan naas, Bibi May harus mati oleh karena bom Green Goblin. Media pun kembali menyiarkan tentang Spider-Man, bahwa dimanapun Spider-Man berada, akan ada prahara dan kehancuran. Segala sesuatu yang disentuh oleh Spider-Man rusak dan chaos. Mendengar kabar tentang kematian Bibi May, Ned dan MJ sungguh sangat terpukul dan bersedih. Mereka pun tidak mengetahui keberadaan Peter untuk saat ini. Saat berbincang dengan MJ tentang keberadaan Peter, secara tak sengaja ia menggerakkan cincin portal yang ia pakai, dan timbul percikan api. Ia pun mencobanya lagi dengan harapan dapat memanggil Peter dimanapun ia berada. Dalam percobaan yang ketiga, terbukalah pintu portal tersebut dan di sini muncullah seorang Peter Parker dari realitas yang lain. Spider-Man versi kedua. Ned kembali mencoba menggunakan cincinnya untuk menemukan keberadaan Peter. Dan muncullah sang aktor Tobey Maguire, Spider-Man versi pertama. Mereka berbincang tentang musibah yang menimpa Bibi May, dan adalah satu kesedihan yang mendalam dalam diri Peter. Teringatlah MJ tentang tempat favorit Peter, digunakan saat ia merenung. Pada akhirnya, mereka bersama-sama menjumpainya, melihatnya terlarut dalam kesedihan. Satu persatu dari mereka mencoba untuk menghiburnya, memotivasi, memberi semangat agar tetap kuat. Di akhir perbincangan ini, mereka membuat kesepakatan untuk bekerja sama mengatasi masalah besar yang dihadapi Peter saat ini. Dengan mengetahui kelemahan masing-masing villain, dengan catatan mereka pernah mengalahkannya di realitas masing-masing, maka mereka mencoba menciptakan serum kembali. Finally, mereka pun siap dengan penawarnya, serta siap dengan segala konsekuensi dalam menghadapi para villain tersebut. Dipilihlah satu tempat yang aman, jauh dari masyarakat sipil. Adalah sebuah patung Liberty. Peter pun melakukan siaran secara live untuk mengundang perhatian para villain tersebut, sekaligus menjelaskan bahwa dirinya memiliki maksud baik, yaitu memberi kesempatan kedua agar para villain tersebut tetap hidup dan menjadi karakter yang baik. Detik-detik menegangkan saat tiga Spider-Man berhadapan dengan kelima villain tersebut. Adalah Electro yang pertama hadir di tempat itu, dengan arc reactor yang baru terpasang di tubuhnya, menjadikan ia memiliki kekuatan baru. Disusul dengan Lizard, adalah yang kedua hadir di tempat itu. Sandman. Ketiga villain ini cukup membuat ketiga Spider-Man kewalahan, dikarenakan mereka belum pernah berada dalam satu teamwork, dan dalam situasi seperti ini,
dikarenakan Peter Parker di realitas sekarang pernah tergabung dalam sebuah teamwork Avenger, maka ia mengambil alih memimpin strategi ini. Pada akhirnya sebuah kesepakatan pun terbuat. Mereka menyebut diri dengan sebutan Peter 1, Peter 2, dan Peter 3. Sandman yang menjadi target pertama. Dan dengan kerjasama yang baik, serum itu berhasil disuntikan ke tubuhnya. Electro yang menjadi target kedua. Dengan kekuatan terkininya, ketika Spider-Man sempat dibuat terjatuh. Sementara, tiba-tiba Dr. Octopus hadir karena telah mendapat suntikan serum sebelumnya dan ia telah menjadi baik. Maka, ia pun membantu Spider-Man dengan melepas reaktor yang ada dalam tubuh Electro, serta mengambil sebuah serum dan menancapkannya pada tubuhnya. Seketika, Electro menjadi pulih. Terlihat Lizard sedang mengejar MJ dan Ned. Disinilah Spider-Man berhasil memasukkan serum tersebut ke dalam mulutnya. Sesaat, Ned membuka portal dan Doctor Strange muncul dalam portal itu. Melihat beberapa villain pulih dari sisi jahatnya, membuat Doctor Strange kagum akan hal ini. Ancaman dan bahaya tidak berhenti di sini. Tersisa Green Goblin. Ia pun datang dan membuat kekacauan, mencuri kotak mantra dari tangan Doctor Strange. Melihat hal ini, Dr. Octopus dengan sigap menangkap flyboard yang ditumpanginya dan Dr. Strange mengambil kembali kotak tersebut. Namun sayangnya, Green Goblin menaruh bom pada kotak itu dan sesaat bom tersebut meledak. Akibat ledakan ini, batu yang berisi mantra yang gagal itu pun kembali terurai. Pintu-pintu dimensi dan realitas lain pun mulai terbuka. Dengan sekuat tenaga, Dr. Strange berusaha meredam dan menutupnya. Namun, kemampuan yang dimilikinya terbatas. Sementara Peter berhasil menancapkan bom pada flyboard milik Green Goblin dan ia pun terjatuh. Di sini, Peter melampiaskan balas dendamnya atas kematian Bibi May. Dan detik-detik ketika ia hendak mengakhiri hidup Green Goblin dengan menancapkan flyboard di tangannya, Peter versi pertama menangkap flyboard itu dan ironinya, Green Goblin menusuknya dari belakang. Sebuah serum diumpankan pada Peter dan segera ia menancapkannya pada leher Green Goblin. Masih tersisa Doctor Strange yang berjuang menahan pintu-pintu dari realitas lain yang semakin terbuka. Dikarenakan tidak ada jalan lain untuk membendung terbukanya pintu-pintu ini, kecuali jika menggunakan mantra agar seluruh dunia melupakan Peter. Maka mereka bersepakat untuk melepaskan mantra tersebut. Ketiga Spider-Man saling berpamitan. Demikian dengan ketiga sahabat. Dan especially sang kekasih. Satu persatu tamu asing pun menghilang. Demikian dengan dua Spider-Man. Demikian sahabat Story Movie, sampailah kita di penghujung petualangan dalam cerita ini. Mimin berharap kamu-kamu semua sehat selalu dan jangan lupa like, subscribe, mendukung, memberikan kesempatan Mimin untuk berkarya lebih lagi. See and love you all.